cara menghitung jarak bayangan. Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai cara mencari atau menghitung jarak bayangan benda. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa dan bagaimana sih rumusnya. Nah, rumus umum yang digunakan adalah di mana F merupakan jarak fokus, S merupakan jarak benda, dan S aksen merupakan jarak bayangan pada benda. Sebetulnya rumus ini masih bisa disederhanakan kembali, sehingga nantinya kalian tidak mengalami kesulitan di dalam proses menghitungnya. Bagaimana penyederhanaannya? Ini dia. Jadi, kalian hanya perlu mengalihkan, menghitungkan, dan mengurangkan. Jika di soal yang ditanyakan adalah jarak fokus, maka penyebutnya tinggal kalian jumlahkan. Akan tetapi jika di soal ditanyakan jarak benda atau jarak bayangan benda, maka bagian penyebutnya dikurangkan. Lalu ini adalah rumus perbesaran bayangan yang bisa diperoleh dari membandingkan antara jarak bayangan benda dengan jarak benda atau tinggi bayangan benda dengan tinggi benda. Hal penting yang harus diingat adalah jika lensa cembung, maka tandanya positif. Jika lensa cekung, maka titik fokusnya bernilai negatif. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai ke contoh soal. Sebuah lilin dengan tinggi 10 cm berada pada jarak 15 cm dari lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak bayangan pada lilin? Bagaimanakah sifat bayangannya? Dan tentukan tinggi benda. Untuk penyelesaiannya agar lebih mudah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal dan yang ditanyakan. Diketahui tinggi lilin 10 cm, jarak lilin 15 cm, dan jarak fokus 10 cm. Dan yang ditanyakan adalah jarak bayangan, sifat bayangan, dan juga tinggi bayangan. Pertama, jarak bayangan. Kita gunakan rumus yang tadi telah kita bahas. Lalu kita masukkan yang diketahui di dalam rumus tersebut. Sehingga peroleh hasilnya 30 cm. Jadi, jarak bayangan lilin adalah sebesar 30 cm. Lalu bagaimana sifat bayangannya? Jika jarak fokus lensa 10 cm dan jarak benda 15 cm, berarti benda ada di ruang 2 dan bayangan jatuh di ruang 3. Maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dan yang terakhir adalah jarak bayangan. Kita gunakan rumus perbandingan antara jarak bayangan lilin dan jarak lilin, juga tinggi bayangan lilin dan tinggi lilin. Sehingga diperoleh hasil tinggi bayangan lilin sebesar 20 cm. Setelah tadi kita menghitung menggunakan rumus yang ada secara teori, maka mari kita coba membuktikan dan membandingkan dengan menggunakan fitur laboratorium maya pada rumah belajar. Berikut tutorial singkat. Nah, ini merupakan URL atau linknya. Lalu setelah itu klik lihat selengkapnya. Kita
kita bisa pilih percobaan mana yang ingin dilakukan. Nah, karena kita materi optik, maka kita pilih optik SMP. Oke, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik lakukan percobaan sekarang. Dan akan muncul seperti ini. Di sini kalian bisa pilih lensa cekung atau cembung. Lalu kalian juga bisa adjust atau mengatur jarak fokus, jarak objek maupun tinggi objek. Sekarang kita bandingkan hasil perhitungan kita tadi dengan percobaan ini. Jarak fokus 10, jarak objek 15 cm, dan tinggi objek 10 cm. Maka hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan. Beroleh jarak bayangan 30 cm dan tinggi bayangan 20 cm. Ia bernilai negatif karena terbalik. Lalu sekarang kita cek gambarnya. Terlihat di sana bahwa bayangan lilin berada di ruang 3 dengan posisi bayangan terbalik dan lebih tinggi dari bendanya, sehingga bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Itu tadi merupakan salah satu percobaan mengenai alat optik. Jika kita bandingkan dengan perhitungan kita tadi, maka diperoleh hasil yang sama. Bagi kalian nih, kalian juga bisa loh mencobanya. Silakan kalian menggunakan link yang ada di bawah ini, atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri kalian. Jadi, link ini merupakan salah satu sarana yang difasilitasi oleh Kemdikbud dalam proses pembelajaran, utamanya saat pembelajaran daring seperti ini. Usai sudah pembelajaran kita dalam video kali ini. Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian, maka silakan dikerjakan soal yang ada di samping. Lalu, kirimkan jawaban kalian dengan link yang ada di bawah ini atau di Microsoft Teams kalian masing-masing. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.